Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dalam tayangan Mahkamah TV. Kali ini kita akan membahas tentang makna Vox Populi Vox Dei. Apa yang dimaksud dengan Vox Populi Vox Dei? Suara rakyat, suara Tuhan. Nah, jadi adagium ini adalah berlangsung atau mencuat ketika peristiwa revolusi Prancis di Paris tahun 1789. Nah, jadi Vox Populi Vox Dei adalah diteriakkan oleh kaum revolusioner. Mereka melakukan kudeta terhadap pengikut Vox Rei, Vox Dei. Jadi Vox Populi Vox Dei artinya adalah suara rakyat, suara Tuhan. Adagium yang berlaku sebelumnya adalah Vox Rei, Vox Dei, suara raja, suara Tuhan. Jadi kita harus memahami bahwa makna Vox Populi Vox Dei ini adalah persoalan akidah, persoalan tauhid yang dulu berkembang atau dialektika yang panjang berlangsung di Eropa sejak era Renaissance. Nah, sejak era Renaissance, maka filsafat masuk ke belantara Eropa. Nah, ketika filsafat masuk ke Eropa, maka akidah yang besar berkembang di Eropa ketika itu adalah paham bahwa Gereja Roma itu sebagai penafsir tunggal dari urusan kekristenan. Nah, jadi agama Nasrani ketika itu menjadi agama yang mayoritas dianut oleh kaum Eropa, di mana penafsir tunggalnya adalah Gereja Roma. Maka perihal kekuasaan, perdagangan, keuangan, dan lain-lain, hukum dan lain-lain, itu semua mengikut pada dogma Gereja Roma. Nah, maka raja-raja di Eropa itu semuanya atas titah dan petunjuk dari Gereja Roma. Nah, maka adagium yang berkembang adalah Vox Rei, Vox Dei, suara raja, suara Tuhan. Jadi raja itu dianggap sebagai wakil Tuhan. Nah, jadi ibarat ulama dan umaro. Ulamanya adalah Gereja Roma, umaroknya adalah raja. Maka kita bisa mengenal Raja Prancis, Raja Inggris, Raja Denmark, Raja Swiss, Swedia, Raja Belanda, dan lain-lain. Itu semua berada dalam satu liga yang dibuat oleh Gereja Roma. Itulah yang kita kenal dengan Imperium Romanum Sacrum. Nah, jadi pada masa Renaissance, maka filsafat kemudian masuk untuk mengkritisi dogma-dogma yang berkembang di Eropa ketika itu. Karena banyak kaum Eropa sudah melihat terjadinya hal-hal yang tidak rasional terhadap pengajaran kekristenan yang dikembangkan oleh Gereja Roma. Maka filsafat kemudian masuk, dibawa oleh Thomas Aquinas, sampai kemudian memunculkan Grotius, Machiavelli dari sisi wilayah kekuasaan, kemudian muncul juga Thomas Hobbes, Montesquieu, Jean Bodin, sampai puncaknya adalah Rousseau. Dan dalam wilayah filsafat materialisme, maka kita bisa melihat pengaruh dari ajaran René Descartes. René Descartes dengan teorinya cogito ergo sum, bahwa yang dikatakan kebenaran adalah murni berasal dari rasionalitas manusia. Descartes sudah mengeliminasi kebenaran wahyu. Maka mereka tidak lagi percaya tentang kebenaran yang diusung oleh pihak gereja. Nah, pihak gereja mengatakan bahwa raja-raja itu adalah perwakilan Tuhan yang harus dipatuhi. Menentang raja itu dianggap sebagai menentang Tuhan. Nah, adagium inilah yang berkembang selama berabad-abad di Eropa, tapi kemudian karena terjadinya banyak the king can do no wrong, raja seolah-olah tidak boleh salah, tapi secara rasionalitas, secara rasio, hal itu sangat bertentangan. Karena dalam beberapa wilayah, raja-raja justru menyalahgunakan kekuasaannya. Sehingga kemudian dari sisi kekuasaan muncullah filosof-filosof baru. Filosof-filosof yang mulai menyeruak bahwa kekuasaan bukan sejatinya merujuk kepada adagium Vox Rei, Vox Dei. Maka
Kita lihat kemunculan Niccolo Machiavelli dari Italia. Machiavelli mulailah dia menteorikan siapa yang berhak menjadi penguasa. Apa yang disebut dengan pangeran, seorang penguasa. Dalam kitabnya Il Principe kita bisa melihat Machiavelli menuliskan bahwa kekuasaan adalah yang disebut raja adalah orang yang berhasil merebut dan mempertahankan kekuasaan. Itulah teori Machiavelli. Nah, jadi sebagaimana filsafat, maka teori menjadi landasan. Apa itu teori? Nah, teori ini merujuk kepada pengajaran Socrates, Plato, Aristoteles. Nah, jadi ajaran-ajaran filsafat ini kemudian dijadikan panduan bagi para filosof-filosof Renaissance pada masa itu. Sehingga Machiavelli teorinya kemudian mulailah diminati. Setelah Machiavelli muncul juga Montesquieu. Montesquieu mengatakan bahwa kekuasaan itu tidak bisa di tangan satu orang, melainkan harus dengan check and balance system. Maka dari teori Montesquieu kita mengenal yang namanya eksekutif, legislatif, dan judikatif. Jadi kekuasaan itu harus separation of power atau distribution of power. Jadi tidak bisa di tangan seorang raja sendiri. Karena raja dianggap apabila kekuasaan itu tanpa tak terbatas, maka itu akan menimbulkan corruption. Nah, teori inilah kemudian makin diminati oleh kaum Eropa ketika itu. Nah, kemudian muncul lagi John Bodin dengan teorinya tentang kedaulatan, sovereignty. Jadi kedaulatan itu adalah raja harus bisa berdaulat penuh tanpa ada pengaruh dari pihak-pihak luar. Pihak luar yang dimaksud oleh John Bodin adalah pengaruh otoritas gereja, pengaruh agamawan. Jadi mereka sudah, para filosof-filosof politik ini, mulailah menteorikan bahwa kekuasaan itu harus bebas dari pengaruh agama. Harus lepas dari pengaruh urusan keagamaan. Jadi politik dipisahkan dari agama. Maka kita bisa melihat munculnya sekulerisme. Jadi sekulerisme itu dimulai adalah masuk dalam segala segmen, termasuk segmen keuangan, segmen perdagangan, segmen kekuasaan, dan segmen hukum. Jadi mereka tidak lagi menggunakan hukum Tuhan. Nah, dari situlah kemudian kita bisa melihat bagaimana teori Jean-Jacques Rousseau. Rousseau mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah sepenuhnya kehendak rakyat, bukan kehendak raja. Jadi teori Rousseau inilah yang digunakan oleh Robespierre. Sebelumnya kita bisa melihat bagaimana teori Thomas Hobbes. Hobbes mengatakan bahwa manusia itu adalah homo homini lupus. Manusia saling memangsa satu sama lain. Karena Hobbes menganalogikan bahwa manusia itu seperti binatang. Sifat manusia itu seperti binatang. Nah, teori Hobbes inilah dalam menganatomikan sifat-sifat dasar manusia, dia tidak secara lengkap. Jika kita merujuk pada Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya Kimyatu Al-Sadah, Imam Al-Ghazali sudah memberikan anatomi lengkap tentang bagaimana sifat manusia. Manusia itu memiliki 3 sifat. Sifat hewan, sifat setan, atau sifat malaikat. Nah, sifat hewan itu terbagi 2. Binatang buas dan binatang ternak. Jadi sifat hewan yang binatang buas, maka itulah yang suka berkelahi. Itulah yang suka saling memangsa satu sama lain. Sifat binatang ternak, itulah yang seperti kerbau. Jika manusia kebanyakan tidur, makan, tidur, dan lain-lain, maka dia menjalani sifat hewan. Kemudian ada sifat setan. Sifat setan adalah jika kecenderungan dalam kehidupannya seorang manusia itu menganut hasad, dengki, iri, gibah, dan lain-lain, maka dia mengandung sifat setan. Tapi jika kemudian yang dominan adalah manusia itu berperilaku dengan takwa, sifat-sifat yang takwa, seperti banyak berzikir, banyak ibadah, banyak bersyukur, maka itu adalah sifat malaikat. Jadi kecenderungan manusia bisa condong pada salah satu sifat tersebut. Nah, Thomas Hobbes hanya memberikan analogi teori bahwa manusia itu hanya condongnya pada satu sifat,
Itulah yang disebut dengan homo homini lupus. Maka Hobbes mengatakan, karena kecenderungan manusia bersifat hewan yang saling memangsa satu sama lain, maka diperlukan yang namanya aturan. Aturan itu, kata Hobbes, harusnya yang bersifat tertulis. Maka dari situlah Hobbes memunculkan teori konstitusi. Kemudian ini juga beriringan dengan teorinya Rousseau. Rousseau mengatakan bahwa diperlukan yang namanya kehendak rakyat dituangkan dalam kontrak bersama. Kontrak bersama itulah yang disebut dengan konstitusi. Nah, jadi para filosof-filosof politik ini yang disebut dengan mazhab politik yang sampai hari ini dipergunakan. Nah, mazhab politik ini lahir bukan tanpa sebab. Karena motivasi mereka adalah dalam rangka untuk membantah atau menggulingkan dogma yang sebelumnya sudah ada, yaitu adalah Vox Rei, Vox Dei, suara raja, suara Tuhan. Jadi dari Machiavelli, Hobbes, John Bodin, sampai Rousseau, mereka tidak setuju bahwa kekuasaan itu merupakan adalah kehendak Tuhan. Mereka lebih percaya pada doktrin bahwa segala sesuatunya, atau yang disebut dengan being, itu adalah perbuatan manusia. Jadi dialektika tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia itu muncul pada era Renaissance dan kemudian menciptakan yang namanya modernitas. Jadi modernitas adalah buah dari eliminasi terhadap kebenaran Tuhan. Jadi yang dikatakan sebagai era modern, sebagaimana teori Descartes, yang kemudian juga dilengkapi oleh Immanuel Kant, maka mengatakan bahwa yang dikatakan kebenaran itu adalah yang sumbernya berdasarkan pada rasio manusia. Inilah yang disebut oleh Plato sebagai munculnya moralitas. Jadi moral itu sebagai pijakan awal dari hasil resume akal manusia. Nah, jadi moral itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, dari moral itulah melahirkan bagaimana aturan. Nah, para filosof-filosof materialisme dalam wilayah politik tadi, dalam wilayah kekuasaan, inilah yang kemudian mengejawantahkan bagaimana teori terhadap kekuasaan. Sebagaimana tadi kita sebutkan, Machiavelli menghendaki bahwa yang disebut dengan penguasa itu adalah orang yang berhasil merebut dan mempertahankan kekuasaan. John Bodin mulai melahirkan yang namanya apa yang disebut dengan state atau staat dalam bahasa Belanda. Maka kita mulai mengenal yang namanya modern state. Jadi modern state adalah puncaknya hasil eliminasi terhadap kebenaran Tuhan. Jadi dialektika tentang siapa yang berbuat, itulah memunculkan dua dikotomi besar. Vox Rei, Vox Dei atau Vox Populi, Vox Dei. Bagaimana perwakilan tentang suara Tuhan tadi? Apakah itu muncul dari garis raja sebagai wakil Tuhan atau dari garis manusia yang merupakan suara dari wakil Tuhan? Revolusi Prancis tentu adalah ajang eliminasi terhadap kehendak Tuhan. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Gereja Roma, maka kita bisa melihat kejadian revolusi Prancis adalah bentuk kudeta. Pengikut Gereja Roma dan pengikut raja itu dibantai dalam suatu genosida yang sangat besar di Eropa ketika itu. Sehingga pembantaian Raja Louis ke-16 dan dibunuhnya dan dia digantung di depan penjara Bastille, itulah menunjukkan kemenangan pengusung Vox Populi, Vox Dei. Mereka mengatakan bahwa segala sesuatunya adalah kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Voltaire. Jadi Voltaire dengan tegas mengatakan jika Tuhan adalah menuntut ketundukan penuh, maka Tuhan itu dia adalah diktator. Jadi Voltaire menganggap bahwa Tuhan itu bukanlah diktator yang harus kita patuhi semuanya. Jadi ajaran-ajaran filsafat yang masuk dan mempengaruhi era modernitas itu sampai puncaknya adalah melahirkan revolusi Prancis. Nah, inilah yang mewarnai kelahiran modern state. Inilah yang mewarnai kemenangan dari mazhab politik di Eropa ketika itu. Sehingga orang-orang Eropa mengusung Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Artinya adalah kehendak manusia itulah yang menentukan segala sesuatunya.
Manusia yang menentukan bagaimana membuat hukum sendiri, tidak lagi mengacu pada hukum Tuhan. Manusia yang menentukan bagaimana perdagangan harus diatur, dan manusia menentukan siapa pemimpin yang berhak menjadi pemimpin manusia. Maka dibuatlah sistem ala manusia, ala rasionalitas tadi. Maka kita bisa mengenal teori konstitusi. Maka kita bisa mengenal teori kapitalisme. Ini adalah dari sudut ekonomi ketika manusia mengatur pola perdagangan sendiri. Kemudian kita bisa mengenal teori positivisme. Bagaimana hukum positif, hukum yang berasal dari rasionalitas manusia. Nah, elemen-elemen ini tentu adalah bentuk eliminasi terhadap hukum Tuhan, terhadap kebenaran berdasarkan pada kehendak Tuhan. Nah, dialektika ini pada masa Islam ini sudah muncul ketika filsafat diislamkan. Jadi ingat bahwa era Renaissance di Eropa itu adalah era ketika filsafat dikristenkan. Nah, sebelumnya terjadi pada fase Islam itu adalah era Mu'tazilah. Itulah era ketika filsafat diislamkan. Nah, jadi filsafat diislamkan itulah masuknya tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, dan lain-lainnya yang kemudian mereka berada dalam fase Mu'tazilah. Yang kemudian dalam beberapa hal ini sempat menjadi akidah yang besar ketika beberapa sultan menganut dan mengusung paham Mu'tazilah tersebut. Nah, tapi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sempat memenung akidah Mu'tazilah. Itulah Imam Asy'ari, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, dan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah lainnya, sehingga paham filsafat sempat terhenti dalam belantara Islam. Filsafat kemudian nyebrang ke daratan Eropa dan mempengaruhi orang-orang Eropa dalam melakukan perlawanan terhadap dogma gereja Roma. Nah, dari situlah perdebatan tentang kehendak, tentang kudrah dan irada. Filsafat mengatakan bahwa perbuatan yang berlangsung dalam alam dunia itu adalah semuanya perbuatan manusia, bukan perbuatan Tuhan. Dalam era Mu'tazilah kita bisa melihat mereka menteorikan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Apa yang disebut dengan makhluk? Bahwa segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut dengan makhluk. Nah, itu yang disebut dengan baru. Karena dia adalah ciptaan. Nah, ulama terjadi perdebatan besar. Apakah Al-Quran itu adalah baru atau dia kekal? Jadi maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak setuju dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu adalah baru. Sebagaimana disampaikan dalam tafsir Al-Jilani, kita bisa melihat ketika kita menganggap bahwa Al-Quran itu adalah baru atau makhluk, maka itu sama saja kita menganggap Allah itu lemah. Jadi para mutakalimun juga membalas dengan tuduhan demikian, sehingga mengatakan bahwa paham Mu'tazilah itu sesat. Para filosof itu sesat. Nah, karena ketika kita menganggap Al-Quran itu baru atau diciptakan, sama saja kita mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang terjadi di alam dunia. Nah, pada era Renaissance, doktrin itu kemudian berkembang kembali. Mengatakan bahwa being, segala sesuatunya itu adalah perbuatan manusia, kehendak manusia. Dengan mengatakan Tuhan itu seperti pembuat jam. Ketika jam selesai dibuat, maka jam berjalan dengan sendirinya. Tuhan sudah menciptakan dunia, kemudian diserahkan kepada manusia dengan akal budi. Nah, inilah teori filosof. Sehingga kemudian manusia lah yang berhak mengatur alam dunia ini. Ada yang menjustifikasi bahwa itulah fungsi Khalifah fil ard, manusia sebagai khalifah yang berhak mengatur dunia ini. Nah, karena berhak mengatur dunia ini, maka manusia menggunakan akalnya. Ini yang dimaksud dengan filsafat sebagai akal itu sebagai sumber dari kebenaran. Nah, disinilah yang oleh Imam Al-Ghazali kemudian ini dianggap suatu hal yang sangat berbahaya dan menyesatkan. Jadi dengan rasionalitas manusia bisa saja terjebak. Manusia bisa terjebak untuk menentukan mana yang disebut dengan kebenaran. Jadi dalam era modern kita bisa melihat apa yang disebut oleh Nietzsche. Nietzsche, filosof barat, mengatakan filsafat itu adalah berhala.
Kemudian kita juga mengenal yang namanya Martin Heidegger. Martin Heidegger menuliskan sebuah artikel panjang dengan judul The End of Philosophy, matinya filsafat. Nah, jadi matinya filsafat ini merupakan pengaruh besar terhadap bukti realitas apa yang dihasilkan oleh filsafat pada hari ini. Kita bisa melihat adagium vox populi vox Dei, ternyata ini tidak bisa melahirkan yang namanya keadilan. Nah, karena apa? Sebagaimana yang dulu diwanti-wanti oleh Imam Al-Ghazali, akal bisa saja salah. Akal tidak sepenuhnya benar jika dia tidak dibimbing oleh yang namanya kolbu. Nah, jadi sumber kebenaran itu bukan akal. Dalam Islam, anatomi tubuh manusia itu terdiri dari 3. Ada kolbu, ada akal, ada nafsu. Ini secara umum. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah memberikan kitabnya dalam Sirrul Asrar bagaimana format atau bentuk anatomi batin manusia secara utuh dan mendalam. Sementara filosof menganggap bahwa anatomi tubuh manusia itu paling puncak adalah akal. Akal ini adalah dianggap sebagai bentuk segala pemberian Tuhan, itu harus disaring oleh manusia, yang itu kemudian bentuk outputnya itu adalah yang disebut dengan teori. Nah, dalam pada Renaissance itulah yang kemudian melahirkan yang namanya doktrin. Jadi teori Machiavelli, teori Montesquieu, teori John Bodin itu adalah bentuk seolah-olah itu berasal juga dari Tuhan. Tapi itu bisa disimpangkan sebagaimana peringatan Imam Al-Ghazali. Karena ketika akal berjumpa dengan nafsu, maka teori itu bukan lagi merupakan buah dari resume akal, melainkan sudah menjadi akal-akalan. Nah, inilah yang dikatakan Imam Ghazali mengapa filsafat itu berbahaya dan menyesatkan. Oke, baik. Jadi vox populi vox Dei ini adalah bentuk bagaimana manusia harus percaya bahwa segala sesuatunya adalah kehendak manusia. Nah, jadi Imam Al-Ghazali sudah mengatakan lahirnya uap ketika api berjumpa dengan air. Uap ini perbuatan siapa? Perbuatan Allah atau perbuatan manusia? Filosof mengatakan uap itu adalah bentuk sains, bentuk dari perbuatan manusia. Karena manusialah yang menciptakan atau melahirkan datangnya uap. Imam Al-Ghazali membantah itu. Dia mengatakan bahwa uap adalah lahir dari proses pertemuan antara api dan air. Api adalah ciptaan Allah. Air adalah ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan api berikut dengan sifat-sifatnya. Bukan api secara materi saja, kata Imam Al-Ghazali. Berikut dengan sifat api. Sifat api adalah dia membakar. Sifat api adalah panas. Begitu juga dengan sifat air. Allah menciptakan air berikut dengan sifat-sifatnya. Sifat air adalah cair. Bentuknya adalah cair. Sifatnya adalah membeku jika dia berjumpa dengan didinginkan. Nah, tapi ketika sifat air berjumpa dengan sifat api, maka dia akan melahirkan yang namanya uap. Jadi uap juga buah dari perbuatan Allah, kata Imam Al-Ghazali, bukan perbuatan manusia. Sementara filosof meyakini bahwa uap itu adalah suatu hal yang baru, hadits, yang merupakan sains, bentuk kecerdasan akal manusia. Nah, disinilah perbedaannya. Sehingga filosof mengatakan bahwa alam dunia ini adalah hasil kreasi manusia. Hasil kehendak manusia. Manusia yang berkehendak. Sekarang, jika demikian kata filosof, maka kudrah dan iradah, daya dan kehendak itu memunculkan 2 hal. Inilah yang oleh Imam Asy'ari dikatakan kudrah dan iradah itu adalah mutlak domain dari Tuhan. Manusia tidak memiliki kehendak, kecuali dalam hal yang terbatas. Itu yang disebut dengan kasaf atau usaha. Jadi filosof mengatakan segala sesuatunya ini adalah kehendak manusia. Einstein ketika melempar bola, dia mengatakan itu adalah perbuatan manusia. Perbuatan dirinya lah yang melempar. Nah, perdebatan ini yang kemudian memunculkan bahwa kehendak manusia lah yang merupakan kehendak Tuhan. Sehingga dikatakan vox populi adalah vox Dei. Suara manusia adalah suara Tuhan. Sehingga dengan format demikian, manusia menentukan siapa pemimpinnya. Manusia tidak perlu lagi merujuk sebagai raja, sebagai wakil Tuhan. Dalam konteks Eropa,
tidak lagi percaya bahwa otoritas gereja itulah yang disebut dengan otoritas mewakili Tuhan. Sehingga manusia menentukan pemimpin sendiri dengan mengatakan bahwa kita yang berhendak menentukan siapa yang berhak memimpin kita. Alhasil formatnya adalah demokrasi. Formatnya adalah election. Manusia yang menentukan pemimpinnya dengan pola pemilihan. Nah, dari sinilah adagium Vox Populi Vox Dei kemudian mencuat. Kita tidak lagi merujuk pada otoritas gereja. Nah, adagium ini kemudian yang melahirkan sistem era modern. Nah, dari sini kita bisa melihat kembali kepada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam meluruskan perihal akidah. Nah, akidah bahwa kita harus tahu bahwa segala sesuatunya adalah perbuatan Tuhan, bukan perbuatan manusia. Dalam Islam, kita sudah melihat bagaimana yang digariskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan dirimu dan segala perbuatanmu. Jadi artinya kehendak itu adalah murni berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kudrah dan iradah adalah domain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita mengatakan bahwa kehendak manusia itu adalah muncul, maka seolah-olah dalam kehidupan hari ini, maka muncul dua kehendak. Syekh Abdul Qadir Asyufi mengatakan, kalau manusia modern ditanya, siapa yang menerbangkan burung? Maka manusia menjawab, Tuhan. Tapi jika ditanya, siapa yang menerbangkan pesawat? Maka akan dijawab, manusia. Nah, jika demikian jawabannya, maka ketika burung dan pesawat itu berada di udara, burung karena kehendak Tuhan, pesawat karena kehendak manusia, maka ini disebut dengan munculnya dua kehendak. Ini disebut dengan menduakan Tuhan. Karena yang satu karena ciptaan Tuhan, yang satu karena ciptaan manusia. Maka ada dua pencipta, sementara manusia adalah diciptakan oleh Tuhan. Nah, mindset inilah yang berbahaya. Mindset ini yang berbahaya karena kita bisa meyakini bahwa manusia bisa melakukan ciptaan. Manusia bisa melakukan sesuatu tanpa dengan mengeliminasi perbuatan Tuhan. Nah, inilah yang disebut dengan persoalan besar terhadap akidah. Maka dari itu, adagium Vox Populi Vox Dei tidak bisa serta-merta kita terima begitu saja. Kita harus bisa tahu bagaimana latar belakangnya dan kita harus tahu bagaimana dampak buruknya ketika manusia percaya bahwa kehendak itu sepenuhnya adalah suara rakyat atau kehendak manusia itu disebut dengan suara Tuhan. Nah, jadi dalam sisi akidah ini membuat manusia berada pada jurang kesyirikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang evaluasi kritis rasional kita untuk tidak menerima segala sesuatunya tanpa kita memahami bagaimana asal mula atau kausalitasnya. Saya akhiri dulu kajian kita pada siang hari ini. Insya Allah kita akan berlanjut pada kajian-kajian mendatang. Ikuti terus channel Mahkamah TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.